Halo kawan semua, selamat datang di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi belajar, soal dan pembahasan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Silahkan disimak dengan baik. Nomor 1, pembelahan sel pada makhluk hidup ada dua jenis, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan ciri dari pembelahan meiosis adalah A. Terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. B. Menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. C. Jumlah dan sifat kromosom identik sama dengan induknya. D. Menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Jawabannya adalah B. Menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kromosom mengganda kemudian memadat. 2. Kromosom berjajar pada bidang ekuator. 3. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. 4. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Ciri tahap anafase pada pembelahan mitosis ditunjukkan oleh nomor A-1, B-2, C-3, D-4. Jawabannya adalah D-4. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Berjumlah sepasang. 2. Menghasilkan cairan kental berwarna kuning yang melindungi sperma. 3. Memanfaatkan gula fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Organ reproduksi pada laki-laki yang memiliki ciri-ciri berdasarkan pernyataan tersebut adalah A. Uretra, B. Skrotum, C. Vas deferens, D. Vesicula seminalis. Jawabannya adalah D. Vesicula seminalis. Nomor 4. Berikut ini saluran reproduksi pada pria secara urut adalah A. Testis, vas deferens, epididymis, uretra, dan penis. B. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. C. Testis, uretra, vas deferens, epididymis, dan penis. D. Testis, epididymis, uretra, vas deferens, dan penis. Jawabannya adalah B. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Fungsi dari organ yang ditunjuk oleh nomor 1 dan 4 secara berurutan adalah A. Tempat menghasilkan sel telur dan tempat perkembangan embrio. B. Tempat terjadinya fertilisasi dan tempat menghasilkan sel telur. C. Tempat perkembangan embrio dan tempat terjadinya fertilisasi. D. Tempat menghasilkan sel telur dan saluran penghubung antara rahim dan vagina. Jawabannya adalah A. Tempat menghasilkan sel telur dan tempat perkembangan embrio. Nomor 6. Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Jika ovum masak, maka dinding rahim menipis. B. Jika terjadi menstruasi, maka dinding rahim menebal. C. Jika dinding rahim menipis, maka terjadi ovulasi. D. Jika ovum masak, maka dinding rahim menebal. Jawabannya adalah D. Jika ovum masak, maka dinding rahim menebal. Nomor 7, pernyataan yang tidak benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. B. Ketika bayi perempuan lahir proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis. D. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Jawabannya adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. Nomor 8, suatu penyakit memiliki ciri-ciri berikut. Terdapat bekas luka, borok sebagai tempat masuk bakteri, menyerang daerah kelamin, dan disebabkan oleh Treponema pallidum. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Sifilis, B. Herpes genitalis, C. Candidiasis, D. Chlamydiasis. Jawabannya adalah A. Sifilis. Nomor 9. Berdasarkan caranya proses penyerbukan pada tanaman jagung dan padi adalah A. Hidrogami, B. Chiropterogami, C. Anemogami, D. Ornitogami. Jawabannya adalah C. Anemogami. Nomor 10, seseorang memotong bagian batang dari 2 jenis tumbuhan yang berbeda varietas, lalu menyambungkan batang tumbuhan pertama pada batang tumbuhan kedua dengan cara mengikatnya dengan tali. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah A. Mencangkok, B. Menyambung, C. Menempel, D. Merunduk. Jawabannya adalah B. Menyambung. Nomor 11.
Perhatikan gambar berikut. Bagian dari organ bunga pada tumbuhan berbiji yang berfungsi sebagai perhiasan bunga ditunjukkan oleh nomor A dan B, B dan C dan D dan E. Jawabannya adalah C dan D. Nomor 12. Berikut yang termasuk contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan menghasilkan tunas yang keluar dari lapisan umbi adalah A. Jahe dan kentang. B. Tebu dan jagung. C. Lengkuas dan singkong. D. Bawang merah dan bawang bombay. Jawabannya adalah D. Bawang merah dan bawang bombay. Nomor 13. Hewan-hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya adalah A. Kupu-kupu, lalat, nyamuk. B. Katak, lebah madu, belalang. C. Kecoa, kupu-kupu, belalang. D. Jangkrik, katak, capung. Jawabannya adalah A. Kupu-kupu, lalat, nyamuk. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengambil sel telur hewan betina dari ovarium. 2. Pembuahan oleh sel sperma di luar tubuh. 3. Transplantasi embrio ke dalam rahim induknya, induk pengganti. Jenis teknologi yang memiliki ciri-ciri berdasarkan pernyataan tersebut adalah A. Cloning. B. Inseminasi buatan. C. In vitro fertilization. D. Kehamilan. Jawabannya adalah C. In vitro fertilization. Nomor 15. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan A. Meletakkan biji di tempat gelap dan hangat. B. Meletakkan biji di tempat terang dan hangat. C. Meletakkan biji, satu wadah di tempat gelap dingin dan wadah lainnya di tempat terang dingin. D. Meletakkan biji, satu wadah di tempat terang dan wadah lainnya di tempat gelap. Jawabannya adalah D. Meletakkan biji, satu wadah di tempat terang dan wadah lainnya di tempat gelap. Nomor 16. Perhatikan karakteristik perkembangbiakan berikut. 1. Memerlukan 2 induk. 2. Tidak diawali dengan fertilisasi. 3. Sifat anak yang dihasilkan bervariasi. 4. Anakan berasal dari tubuh induknya. Ciri perkembangbiakan secara seksual, generatif, ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. Titik. C. 1 dan 3. D. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 3. Nomor 17. Perhatikan beberapa macam genotip berikut. 1. AP. 2. AR. 3. AP. 4. CCDD. 5. CCDD. Genotip heterozigot sempurna ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 4. B. 1 dan 5. C. 2 dan 3. D. 3 dan 5. Jawabannya adalah B. 1 dan 5. Nomor 18. Jika tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan mawar berbunga putih, dihasilkan F1 seluruhnya berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa A. Sifat putih dominan terhadap merah. B. Sifat putih resesif terhadap merah. C. Sifat merah resesif terhadap putih. D. Sifat putih intermediat terhadap merah. Jawabannya adalah B. Sifat putih resesif terhadap merah. Nomor 19. Tanaman bergenotip H intermediate mempunyai fenotip abu-abu. Jika disilangkan antar sesamanya, maka perbandingan fenotip hasil keturunannya adalah A. 1 putih, 3 hitam. B. 2 hitam, 2 putih. C. 1 hitam, 2 abu-abu, 1 putih. D. 2 hitam, 1 abu-abu, 1 putih. Jawabannya adalah C. 1 hitam, 2 abu-abu, 1 putih. Nomor 20. Persilangan antara sesama F1 menghasilkan F2 dengan perbandingan H sama dengan 1, 2 banding 1. Jika pada F2 dihasilkan 68 tanaman, maka jumlah tanaman yang bergenotip homozigot dominan adalah A. 17 tanaman. B. 34 tanaman. C. 51 tanaman. D. 68 tanaman. Jawabannya adalah A. 17 tanaman. Nomor 21. Kambing berambut hitam dan tipis lebih disukai daripada kambing berambut putih dan tebal. Pada kambing, sifat rambut hitam, H, dominan terhadap rambut putih, H, dan sifat rambut tebal, T, dominan terhadap rambut tipis, T. Untuk mendapatkan keturunan yang semuanya berambut hitam dan tipis, genotipe induk kambing yang harus dikawinkan adalah A. HHTT lebih besar dari kurang dari HEHTT. B.
HEHTT lebih besar dari kurang dari HEHTT. C. HEHTT lebih besar dari kurang dari HEHTT. D. HEHTT lebih besar dari kurang dari HEHTT. Jawabannya adalah D. HEHTT lebih besar dari kurang dari HEHTT. Nomor 22. Alasan Mendel menggunakan kacang air cheese dalam percobaannya adalah A. Tahan lama. B. Cepat berbuah. C. Tanaman menahun. D. Bunga berwarna putih. Jawabannya adalah B. Cepat berbuah. Nomor 23. Pernyataan berikut yang bukan tujuan dari persilangan adalah A. Menghasilkan bibit unggul. B. Tahan terhadap hama penyakit. C. Menghasilkan sifat-sifat yang kurang baik. D. Mampu bertahan pada saat terjadi perubahan iklim. Jawabannya adalah C. Menghasilkan sifat-sifat yang kurang baik. Nomor 24. Kelainan yang dialami manusia berikut, yang bersifat menurun melalui gen adalah A. Buta warna dan tipes. B. Hemofilia dan albino. C. Albino dan hipertensi. D. Demam berdarah dan buta warna. Jawabannya adalah B. Hemofilia dan albino. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan aliran elektron adalah A. Bagian AB bagian BC bagian C. D. Bagian D. Jawabannya adalah AA. Nomor 26. Perhatikan gambar atom berikut. Model atom tersebut terdiri atas A. 2 elektron, 2 proton, dan 2 neutron. B. 2 elektron, 2 proton, dan 1 neutron. C. 2 elektron, 1 proton, dan 2 neutron. D. 4 elektron, 2 proton, dan 1 neutron. Jawabannya adalah A. 2 elektron, 2 proton, dan 2 neutron. Nomor 27, bila penggaris plastik digosokkan dengan rambut yang bermuatan listrik, maka hal yang terjadi pada plastik dan rambut adalah A. Plastik bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. B. Plastik bermuatan positif, rambut bermuatan negatif. C. Plastik bermuatan negatif, rambut bermuatan negatif. D. Plastik bermuatan positif, rambut bermuatan positif. Jawabannya adalah A. Plastik bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Alat tersebut digunakan untuk A. Memutus gaya listrik statis. B. Mengukur beda potensial. C. Mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. D. Memindahkan muatan listrik dari suatu benda ke benda lain. Jawabannya adalah C. Mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Nomor 29. Suatu benda bermuatan positif jika benda itu A. Mendapatkan elektron. B. Mendapatkan proton. C. Kehilangan neutron. D. Kehilangan elektron. Jawabannya adalah D. Kehilangan elektron. Nomor 30, dua benda masing-masing bermuatan -4 tanda kali 10 sampai 8 C dan +2 tanda kali 10 sampai 8 C terpisah pada jarak 2 cm. Gaya Coulomb yang terjadi pada dua muatan tersebut adalah besarnya konstanta K sama dengan 9 tanda kali 109 mm C2. A. Tarik-menarik 18 tanda kali 10 sampai 3 NB tolak-menolak 18 tanda kali 10 sampai 3 NC. Tarik-menarik 36 tanda kali 10 sampai 3 ND tolak-menolak 36 tanda kali 10 sampai 3 N. Jawabannya adalah A. Tarik-menarik 18 tanda kali 10 sampai 3 N. Nomor 31, perhatikan gambar sel saraf berikut. Bagian yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar sel dan mengirimnya ke badan sel adalah bagian nomer A. 1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A. 1. Nomor 32, jalan rangsangan saraf hingga memberikan respon adalah A. Rangsangan reseptor saraf motor otak saraf sensorik efektor respon. B. Rangsangan reseptor saraf motor otak saraf sensorik efektor respon. C. Rangsangan reseptor saraf motor otak saraf sensorik sumsum tulang belakang respon. D. Rangsangan reseptor saraf penghubung sumsum tulang belakang saraf motor efektor respon. Jawabannya adalah D. Rangsangan reseptor saraf penghubung sumsum tulang belakang saraf motor efektor respon. Nomor 33. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah A. Kimia listrik cahaya. B. Listrik mekanik cahaya. C. Kimia mekanik cahaya. D. Mekanik listrik cahaya. Jawabannya adalah A.
Kimia listrik cahaya. Nomor 34. Perhatikan ciri-ciri penyusun elemen berikut. 1. Timbal oksida sebagai kutub positif. 2. Timbal murni, Pb, sebagai kutub negatif. 3. Asam sulfat sebagai larutan elektrolit. Zat tersebut merupakan penyusun dari salah satu jenis elemen sekunder, yaitu A. Baterai, B. Volta, C. Akumulator, D. Generator. Jawabannya adalah C. Akumulator. Nomor 35, jika diketahui I1 sama dengan 12A, I2 sama dengan 5A dan I3 sama dengan 8A, maka besar I4 adalah A. 3A, B. 5A, C. 7A, D. 9A. Jawabannya adalah D. 9A. Nomor 36. Perhatikan gambar tersebut. Besarnya hambatan pengganti dari gambar berikut adalah A. 25 ohm, B. 40 ohm, C. 65 ohm, D. 100 ohm. Jawabannya adalah C. 65 ohm. Nomor 37. Perhatikan ciri suatu rangkaian listrik berikut. 1. Kuat arus terbagi menjadi beberapa cabang. 2. Terdapat satu lintasan arus listrik. 3. Hambatan disusun berdampingan. 4. Beda potensial di setiap ujung hambatan sama besar. Yang merupakan ciri dari rangkaian paralel adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3. Jawabannya adalah C. 1 dan 4. Nomor 38, pada sebuah rumah terdapat 6 lampu masing-masing 10 watt yang menyala selama 5 jam sehari, dan TV 50 watt yang menyala 4 jam sehari. Harga tiap kuah adalah Rp100. Biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan, 30 hari, adalah A. Rp1.000, B. Rp1.500, C. Rp2.000, D. Rp3.000. Jawabannya adalah B. Rp1.500. Nomor 39, perhatikan rangkaian lampu berikut. Apabila saklar 1 ditutup, maka yang terjadi adalah A. Semua lampu mati, B. Lampu 2 dan 3 menyala, C. Semua lampu menyala, D. Lampu 1 dan 3 mati. Jawabannya adalah B. Lampu 2 dan 3 menyala. Nomor 40. Sumber energi listrik alternatif. Bila terjadi kebocoran maka akan menimbulkan radioaktif yang dapat membunuh jutaan manusia. Kelemahan tersebut merupakan akibat dari penggunaan energi listrik dengan menggunakan A. Turbin, B. Nuklir, C. Panel surya, D. Batu bara. Jawabannya adalah B. Nuklir. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Semoga pembahasan soal ini dapat membantu kawan semua dalam menghadapi ujian akhir semester. Selamat belajar dan terima kasih.